Selamat pagi, Ibu-Ibu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Oke. Eh, oke, semoga semuanya sehat ya, sehingga kita bisa mengikuti pelatihan dari awal hingga akhir, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, so um, let me share my screen, Ibu-Ibu, agar nanti kita bisa langsung belajar untuk mempersingkat waktu. Oke. Sudah terlihat Ibu-ibu screen saya? Saya coba untuk ini ya, saya coba untuk landscape agar bisa lebih besar. Nah, gimana? Sudah terlihat jelas screen saya Ibu-ibu? Iya. Baiklah, kalau mungkin mungkin ada yang pakai HP, nanti bisa di-zoom itu screen saya dari HP-nya. Nanti bisa kok lebih gedean dikit gitu. Oke, so today kita mau bahas tentang digital literasi. Kira-kira ibu-ibu di sini sudah pernah dengar nggak apa itu digital literasi? Oke, kira-kira Butis apa yang diketahui tentang digital literasi? Nggak harus jelas sih Butis, mungkin apa gitu. Iya, iya. Iya. Oke, ya, jadi digital literasi di sini apa ya bisa apa menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi melalui digital. Jadi literasi dengan digital seperti itu ya. Langsung saja di sini eh kita mulai dengan TIK. Nah, TIK ini pasti ibu-ibu sudah sering ya apa namanya dengar TIK. Oh, ada pelajaran TIK, TIK. Nah, kira-kira apa sih TIK itu? Nah, TIK di sini adalah kegiatan komunikasi dengan teknologi. Seperti itu. Ya. Jadi, setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya pada ada unsur mengirim dan penerima kan. Jadi kalau kita mau ngirim sesuatu, itu pasti ada si pengirim dan ada si penerima. Dan ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket tersebut. Dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Seperti itu ya. Jadi di sini apa untuk menggunakan digital literasi ini pasti ya Bu ada gangguan, pasti ada gangguan-gangguan. Sebenarnya ada ilustrasinya, tapi di sini langsung saya jelaskan saja. Uh, Langsung kita ke sini, ke Oke, ada penjelasan ini. Ada perangkat teknologi kita itu seperti rumah, ibu-ibu ya. Jadi untuk teknologi kita itu ada alamat, identitas, dan akun. Nah, perangkat teknologi yang kita miliki itu adalah seperti rumah, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Ya, jadi kalau kita sudah apa namanya menggunakan digital literasi di situ pasti kita akan memiliki beberapa akun kalau memang ada beberapa aplikasi. Nah, akun itu udah seperti rumah, seperti itu ya. Nah, oke. Kita langsung ke sekolah penggerak ya Ibu-ibu karena kita di sini sedang pelatihan sekolah penggerak gitu ya. Kita langsung aja. Dan di sini ada perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak. Jadi apa saja sih perangkat TIK yang digunakan di teknologi sekolah penggerak ini? Di situ ada komputer desktop ibu-ibu yang sebelah kiri dan di tengah ada laptop. Setelah itu ada handphone atau smartphone. Saya yakin ibu-ibu pasti pada punya ya, handphone, laptop gitu ya. Punya ya, Bu ya? Iya. Oke. Oke.
dengan ragam sistem operasi Google Android dan juga ada Microsoft Windows, iOS atau Mac iOS dari Apple. Nah, di situ sudah ada contohnya. Nah, ini yang digunakan di sekolah penggerak. Ya, jadi saya yakin ibu-ibu pasti pada banyak yang punya kalau laptop sama HP gitu aja ya. Oke, nah sekarang kalau ibu-ibu mau menggunakan alat-alat tersebut, ibu-ibu itu perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut. Yang pertama, yang di apa yang pertama yang harus diperhatikan ya adalah sistem operasi yang digunakan. Yang kedua, ukuran RAM-nya. RAM itu Random Access Memory. Dan yang ketiga, ada besaran ROM atau Read Only Memory atau Storage. Jadi misal nih, Bapak Ibu mau menggunakan digital literacy, mau menggunakan aplikasi ini. Misal mau menggunakan aplikasi YouTube misal, jangan YouTube deh, misal ini dia deh, Google Classroom. Nah, mau pakai HP, pakai Google Classroom bisa, tapi ibu-ibu harus ngecek dulu nih, HP-nya itu sistem operasi yang digunakan itu sudah memenuhi enggak. Nah, kalau Android yang lama dan yang RAM-nya juga, ukuran RAM-nya yang kecil, biasanya untuk Google Classroom juga akan lambat penggunakannya, seperti itu. Dan juga ROM-nya juga. Nah, itu ibu-ibu harus perhatikan. Jadi, aku mau download aplikasi ini, nah itu harus dilihat dulu kira-kira HP-nya itu mumpuni enggak. Nah, yang dicek apanya? Sistem operasi yang digunakan, ukuran RAM, sama besaran ROM itu yang harus dicek. Seperti itu. Dan laptop juga seperti itu, harus dicek dulu kira-kira mumpuni enggak kalau kita mau kita mau menggunakan aplikasi tersebut. Seperti itu. Oke, di sini ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer desktop atau laptop berbasis Microsoft Windows and handphone, smartphone berbasis Android antara lain sebagai berikut. Nah, coba kita lihat di sini untuk Windows 10. Mungkin ibu-ibu di rumahnya sudah pakai Windows yang 10. Nah, melalui tips yang pertama melalui About Your PC. Dia bisa dicek di laptopnya, buka menu Start, klik menu Start tersebut, biasanya ada Windows Toolbar sebelah kiri bawah. Nah, saat jendela menu Start terbuka, langsung ketik About Your PC, lalu tekan Enter. Tips yang kedua, melalui System Information, gitu ya. Bisa buka Start dan seterusnya. Nanti kalau sudah buka laptopnya, insya Allah bisa langsung. Nah, sekarang mungkin laptopnya ibu-ibu masih Windows 7 nih. Tips yang pertama di situ bisa melalui Properties pada My Computer. Bisa buka menu File Explorer, arahkan kursor pada My Computer, lalu klik kanan. Saat jendela pilihan terbuka, arahkan kursor pada Properties, lalu klik kiri. Dan ada tips yang kedua, silakan dicoba. Tapi kayaknya tips yang pertama udah gampang. Oke. Nah, itu kalau laptopnya ibu-ibu. Nah, sekarang gimana kalau yang mau ibu-ibu gunakan adalah HP atau Android ya. Perangkat jenis gawai berbasis Android untuk handphone atau smartphone berbasis Android. Gimana caranya melihatnya? Bisa lihat di pengaturan, temukan icon aplikasi setting atau pengaturan pada handphone, smartphone Android, dan klik untuk membukanya. Pada menu setting pengaturan, temukan menu About Phone dan tentang perangkat dan klik untuk membukanya. Oke, dan Oke, di situ sebenarnya ada contoh gambarnya, tapi mungkin kalau ibu-ibu sudah buka PC-nya bisa langsung dilihat ya. Oke, dan untuk selanjutnya di sini langsung saja. Oke, gimana sih cara mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengaplikasikannya? Yang pertama, ibu-ibu harus masang install pada perangkat. Jadi gimana sih aku mau ini nih, mau mengaplikasikan misal PowerPoint di laptopku. Nah, berarti harus diinstal dulu ya yang pertama, atau bisa mengaksesnya melalui web browser. Nah, bisa juga di situ. Ada beberapa yang hanya bisa digunakan pas install aja, ada beberapa juga yang bisa diakses melalui web browser. Oke, nah karena kita sekarang ada di sekolah penggerak dan yang digunakan
di sekolah penggerak ini adalah akun belajar ID, Bu Ibu. Nah, di sini ada mengaktifasi akun belajar ID. Kenapa sih? Nah, kenapa sih harus akun belajar ID? Yang pertama, karena dia informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik akun. Dan yang kedua, akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Dan yang ketiga, akun pembelajaran akan digunakan untuk mengakses aplikasi resmi Kemendikbud. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sudah siap pakai dan sesuai struktur satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu. Yaitu alasan kenapa sih kok kita harus mengakses akun belajar ID, dan sebenarnya ada sih apa namanya langkah-langkahnya untuk langkah-langkahnya untuk mengaktifasikannya. Tapi nanti ibu-ibu akan saya kirimkan video di YouTube aja ya untuk cara mengaktifkan akun belajar ID ini. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Halo, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, oke. Mm-mm. Oke. Oke, apalagi sekarang era pandemi, Bu ya. Banyak sekali yang kita harus melakukan PJJ, pelajaran jarak jauh seperti itu. Mungkin Bugar ada yang ditanyakan mungkin atau tambahan atau gimana? Oke. Eh, oke, iya. Kita semua di sini belajar ya, Bu ya. Oke, kalau gitu let me close my screen. Oh, sebentar. Let me stop my screen. Okay, let me show my beautiful face again. Sebentar. Oke, so thank you so much Ibu-ibu sudah mau belajar di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan Ibu-ibu bisa mengaplikasikannya. Mungkin ada yang belum mengaktifasikan akun belajar ID. Nah, bisa langsung diaktifasikan ya. Oke, semangat belajar untuk semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.